Lu bisa lihat sendiri gimana seorang chef biasa dalam semalam itu bisa berubah jadi fenomena global. Dari cuman tukang jagal biasa, tiba-tiba dia nyenggol selebriti kelas A tiap minggunya. Dari ngomongin tagihan makan malam di restoran mewahnya, sampai akhirnya ngelihat sendiri gimana kerajaan bisnisnya hancur tepat di depan matanya. Kisah dari Salt Bae ini adalah buku pelajaran sempurna tentang gimana ketenaran di internet itu bisa langsung lenyap secepat dia datang. Apalagi kalau ego dan narsisme mulai jadi pusat perhatian, sampai-sampai semua orang bisa lihat jelas ada pria yang haus atensi di balik meme viral ini. Dan lu tahu apa yang paling ironis dari semua ini? Jauh sebelum semuanya hancur berantakan, kisah dari orang-orang susah ke orang-orang kaya, dari Nasret Gox ini ya, nama aslinya Salt Bae ya, itu adalah inspirasi yang bikin lu tuh tercengang tentunya. Dia tuh mulai hidup dari desa kecil di Turki, namanya Pasali, dengan infrastruktur seadanya dan sumber daya yang minim banget. Ayahnya itu sendiri cuman buruh tambang biasa, gajinya nggak cukup buat nanggung keluarga besar. Karena masalah finansial akut ini, Salt Bae kecil itu dipaksa buat ninggalin bangku sekolah waktu dia masih umur 13 tahun. Lu bayangin, bocah umur 13 bukannya main atau sekolah, dia langsung diseret masuk ke dapur sebagai apprentice di sebuah toko daging di Istanbul. Kerja 13 jam sehari tanpa libur, nggak ada kompromi. Itu jadwal yang brutal yang ngebuat dia langsung matang di usia muda. Tapi kerjaan keras ini juga yang jadi titik awal perjalanannya di industri makanan. Tahun demi tahun dia muter dari satu steakhouse ke steakhouse lain di seluruh Turki, nyerap semua ilmu soal perdagingan. Sampai akhirnya di tahun 2007 Salt Bae ngambil keputusan gila, yaitu dia minjem duit ke bank sebesar $3.400 dan langsung cabut keliling dunia. Tujuannya tuh cuma satu, belajar. Dia pengen tahu gimana sih industri daging dan bisnis steakhouse di negara-negara maju. Selama 3 tahun dia serap tuh semua ilmunya. Balik lagi ke Turki tahun 2010, dia buka steakhouse-nya sendiri. Kecil, sumpah kecil banget waktu itu. Cuman punya 8 meja dan staffnya juga bisa dihitung jari. Tapi lu tahu, kualitas itu kan gak pernah bohong. Nasret Steakhouse yang kecil ini berhasil narik perhatian klien kelas kakap. Yang paling penting itu adalah miliuner Turki bernama Ferit Şahen. Itu saking terkesimanya sama kualitas makanan dan layanan dari Salt Bae ini, dia langsung nawarin buat nginvestasi di situ. Tawarannya juga bukan main-main, bantu si Salt Bae ini buat ekspansi nggak cuma di Turki, tapi juga ke seluruh Timur Tengah. Singkat cerita, di akhir tahun 2016, Salt Bae udah jadi pengusaha sukses. Dia udah punya jaringan restoran yang solid, tapi dia nggak tahu keberuntungan yang sesungguhnya ini belum datang ke hidupnya. Tanggal 7 Januari 2017, hari itu Salt Bae ngepost satu video di Instagram. Dia lagi pakai kaos putih ketat, kacamata hitam gelap, nyayat-nyayat daging besar, dan yang paling ikonik, dia naburin garam dengan gaya yang paling aneh waktu itu. Paling agak lebay lah kasarannya yang pernah lu lihat waktu itu. Meledak lah video itu kan, jutaan views dalam semalam. Salt Bae langsung melesat jadi bintang internet, literally dalam semalam. Momen waktu dia nuang garam itu nggak cuman viral, tapi langsung diubah jadi meme. Dari situlah orang-orang manggil dia Salt Bae. Lu bisa lihat sebenarnya komentar-komentar waktu itu heboh banget. Lemau, Salt Bae ada di sisi dunia lain yang dia nggak sadar kalau dia ini udah jadi instan klasik di Black Twitter. Ada yang bilang ini bakal gila banget kalau suatu saat gue bilang ke anak-anak, oh iya itu Salt Bae, persis kayak bapak gue cerita soal Paul Newman. Dari skit-skit parodi di TV nasional sampai atlet-atlet profesional di pertandingan terbesar sejagat raya ikutan ngerayain kemenangan pakai gerakan nabur garam khasnya dari Salt Bae ini. Salt Bae langsung tuh jadi salah satu wajah yang paling dikenal di internet. Ini adalah posisi yang sangat kuat, dan Salt Bae dia sadar sama posisi itu. Nggak lama setelah dia viral, Salt Bae langsung ngumumin rencana gila, yaitu buka restoran mewah di New York dan juga London di bulan yang sama. Disusul lokasi-lokasi lain di seluruh dunia beberapa bulan berikutnya. Ini adalah momentum, dan dia tahu kalau ini waktunya buat dia nyetak duit. Dan lu tahu kan, kalau lu udah terkenal, lu tuh bisa jual apa aja bre, termasuk harga makanan yang gak masuk akal. Karena yang mereka lihat itu, yang para orang-orang lihat itu bukan dari produknya tapi dari elunya kan. Menu di restoran barunya itu harganya bisa bikin lu geleng-geleng sebenarnya. Ada burger seharga $100, Red Bull kalengan seharga $10, satu porsi dessert
dessert doang itu seharga $25. Dan yang jadi bintang utama di menunya adalah tomahawk steak yang dilapis emas 24 karat. Harganya nyampe $1.800 satu porsinya. Meskipun harganya nggak waras, tapi restoran dari Salt Bae ini tetap langsung sold out. Orang-orang dari seluruh dunia datang. Kenapa? Karena bukan cuma karena makanannya, mereka beli pengalaman eksklusif, pengalaman over the top, cuman buat punya kesempatan ngeliat si Salt Bae ini ngelakuin aksinya secara langsung. Minggu demi minggu restorannya narik nama-nama besar dari dunia olahraga, musik, film, dan lain-lainnya. Salt Bae sukses tuh merubah momen viral ini jadi brand global bernilai multi-juta dolar. Tapi lu tahu apa yang ada di balik semua gold steak dan selfie bareng selebriti itu? Yaitu adalah kenyataan yang jauh dari kata glamour, bre. Karena kalau kita ngomongin kualitas makanan yang sebenarnya, kerajaan bisnisnya Salt Bae itu cuman gaya di atas substansi. Coba lu lihat, steakhouse-nya yang di London itu peringkatnya jatuh ke bawah 33% dari semua restoran di kota itu. Menurut TripAdvisor, ratingnya itu cuma 2,9 bintang dari ratusan review. Dari total 350 review yang masuk, 167 diantaranya ngecap restoran itu sebagai bener-bener mengerikan. Orang-orang nulisnya tuh makanan buruk dengan harga gila, cuman suasana, isinya nol. Penipuan terbesar yang pernah ada, makanan kurang matang dan rasanya busuk, ditambah layanan yang buruk, terlalu mahal untuk diperlakukan seperti warga kelas 3. Ini baru di London loh. Di New York itu restoran burgernya dicap sebagai restoran terburuk di kota itu. Kritikus profesional ngegambarin makanannya ini pakai kata-kata kayak agak karet dan kurang ada rasanya, biasa aja, agak alot, hambar, sekeras kulit sepatu, dan yang paling telaknya ada yang ngomong perampokan publik nomor 1. Lu pasti mikir kan, setelah ngelihat reaksi seburuk itu, mungkin Salt Bae ini bakal langsung fokus buat ngilangin masalahnya. Mungkin dia bakal turun tangan gitu, langsung benerin kualitas dapur. Tapi disinilah ego itu ngambil alih. Salt Bae punya rencana lain, dan itulah yang akhirnya bener-bener ngehancurin dia. Karena kayaknya emang Salt Bae ini udah gak peduli sama sekali, bre. Gak ada yang namanya introspeksi, apalagi perbaikan kualitas. Dia ngeliat dirinya sendiri udah kayak icon. Icon, bener-bener icon dah. Dia tuh mulai melontarkan kalimat-kalimat yang bener-bener ngegambarin betapa gedenya ego dia. Kayak, sekarang semua orang mau jadi tukang jagal karena gua. Kalau lu tanya anak kecil, mereka mau jadi Salt Bae. Mereka ngelihat gua sebagai idola. Gua adalah inspirasi buat banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Jelas banget kan, ketenaran instan di internet itu sukses bikin egonya melambung tinggi sampai ke batas yang kagak wajar. Kualitas makanan, pengalaman pelanggan, itu semua jadi urusan nomor sekian. Yang paling penting buat dia, pertunjukan, the performance. Dia bahkan mulai pamer secara terbuka di media sosial. Dia nge-share struk-struk tagihan pelanggan yang habis lebih dari $100.000 untuk sekali makan, dipajang kayak trofi buat nunjukin statusnya. Gak butuh waktu lama, brand itu berhenti ngomongin soal makanan dan mulai jadi semuanya tentang dia. Lu cek aja feed dia, isinya apa coba? Video dia tanpa baju, pasang pose-pose kayak model runway yang baru naik daun, dan bawa diri kayak selebriti level A gitu ibaratnya. Tapi kayak semua dongeng yang dibangun di atas kepalsuan, dibalik gemerlap lampu kamera dan banjir like yang dia dapat di belakang layar, semuanya tuh mulai merosot tajam, bre. Domino pertama yang jatuh itu adalah di bulan September 2018. Dia lagi ngadain stand api yang tujuannya mau bikin takjub pelanggan. Tapi kali ini gagal total. Api itu nyembur di luar kendali dan melukai 4 orang, termasuk salah satu influencer Ceko bernama Tainus Tresnikova. Korban ini menderita luka bakar tingkat 3 di lebih dari 35% tubuhnya dan harus dirawat di rumah sakit berbulan-bulan. Dia selamat syukurnya, tapi penampilan fisiknya jadi berubah permanen. Insiden ini jadi berita utama internasional. Tapi si Salt Bae itu nggak ada satupun pernyataan publik atau permintaan maaf. Dia pura-pura aja insiden itu nggak pernah kejadian. Bener-bener nol empatinya. Tapi lu tahu, keheningan dia itu cuman puncak dari gunung esnya. Karena sementara pelanggannya lagi berjuang antara hidup dan mati gara-gara kecelakaan yang tadi dia kasih, dia sibuk ngasih makan seorang diktator. Di bulan yang sama dengan insiden kebakaran itu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya datang ke restorannya Salt Bae ini di Istanbul. Mereka tuh disambut dengan jamuan mewah yang harganya mencapai ribuan dolar. Dan ini yang paling bikin hati lu sakit gitu. Semua kemewahan ini terjadi
di saat Venezuela itu lagi terperosok dalam krisis pangan yang paling parah. Lebih dari 64% dari populasi negara itu kehilangan rata-rata 11 kg berat badan mereka karena kekurangan makanan dan kelaparan yang udah merajalela. Orang yang punya sedikit aja rasa empati pasti bakal nolak mentah-mentah buat jadi tuan rumah dari orang yang ngebiarin rakyatnya menderita kelaparan. Tapi si Salt Bae ini nggak cuma nyambut si Maduro dengan tangan terbuka, dia bahkan ngepost beberapa video online sambil pamerin momen itu. Dimana ini nunjukin kebanggaannya. Tentu aja reaksi balik alias backlashnya itu langsung datang, instan banget dan parah juga. Protes meletus di depan restoran-restorannya di Miami dan New York. Isu ini bahkan masuk ke telinga Senat Amerika Serikat, yaitu Senator Marco Rubio yang sampai ngomong belak-belakan, "Gua nggak tahu siapa orang aneh Salt Bae ini, tapi pria yang dibanggakan dia buat dijamu itu bukan presiden Venezuela. Dia itu cuma diktator gendut dari negara di mana 30% penduduknya cuma makan sekali sehari dan bayi-bayi menderita kekurangan gizi." Salt Bae akhirnya ngehapus video-video itu, video-video dia sama presiden Venezuela itu. Tapi kayak biasa, dia nggak pernah nawarin permintaan maaf. Kenapa? Karena buat Salt Bae, pertunjukan itu selalu lebih penting daripada manusianya itu sendiri. Tapi pengabaian Salt Bae itu nggak berhenti di review buruk, pembeli yang terbakar, atau jamuan untuk diktator. Di balik pintu dapur, keadaannya jauh lebih buruk dan busuk juga. Semuanya tuh terungkap di bulan April 2023 waktu Business Insider itu ngerilis laporan investigasi. Laporan itu ngebongkar serangkaian tuntutan hukum dan tuduhan mengerikan yang nunjukin kalau kerajaan bisnis Salt Bae itu dibangun di atas rasa takut, eksploitasi, dan juga kontrol. Mantan staff itu ngegambarin Salt Bae sebagai tiran kecil yang terobsesi banget sama citra, kekuasaan, dan kemewahan yang berlebihan. Seorang mantan manajer bahkan ngomong dunianya nggak ada yang lain selain Instagram dan ketenaran. Sensasinya itu adalah dia. Dia jadi punya semacam godlike complex. Udah kayak lebih dari star syndrome gitu loh bre. Pegawai dipecat tanpa peringatan, kadang cuman karena nggak sengaja mecahin gelas atau bahkan cuman pakai kemeja yang salah. Itu baru permulaan gitu. Lu dengerin gimana cara dia manfaatin dan ngerendahin karyawan yang udah kerja mati-matian buat dia. Ada seorang bartender di London yang pernah bilang kalau kerja di sana itu rasanya kayak ada di film The Hunger Games coba. Yang lain bahkan ngebandingin Salt Bae itu kayak diktator murni. Kayak dibandingin sama diktator perang dunia kedua si Pak Kumis itu anjir. Dan bre itu kan bahkan bukan yang paling parah gitu. Pegawai itu dipaksa buat antrean palsu di luar restoran pas jam-jam sepi. Tujuannya itu biar kelihatan rame dan eksklusif. Mereka bahkan disuruh tidur di dalam restoran semalaman waktu pandemi COVID-19 dan ada kerusuhan sosial. Semuanya itu tanpa dibayar overtime atau tanpa ada gaji-gaji lembur gitu ibaratnya. Sementara dia sibuk pamer kekayaan gila-gilaan di online. Para karyawannya bilang kalau dia ini nyolong uang tip dan motong gaji buat menghukum kesalahan kecil. Coba lu bayangin, dalam beberapa tuntutan hukum, karyawan itu nuduh manajemen ngembat 3% dari total tip atau bahkan nahan semua tipnya, terutama kalau ada selebriti papan atas yang lagi makan. Satu tuntutan hukum class action bilang kalau manajemen secara sistematis mecat setiap pelayan yang berani komplain soal tip yang gak dibayar. Ada pelayan makanan umur 19 tahun, dia kena potongan gaji $140 cuman gara-gara salah kirim bungkus sisa steak ke meja yang keliru. Yang lain tipnya itu dipotong $800 karena ada pelanggan yang kabur tanpa bayar tagihan. Emangnya dia pikir pelayannya itu debt collector yang tugasnya ngejar-ngejar orang yang kabur? Kan kagak masuk akal gitu maksudnya. Tapi buat para perempuan yang kerja di bawah kendalinya Salt Bae ini, eksploitasi itu jadi makin parah bre. Masuk ke level penghinaan, pelecehan, dan abuse frontal. Seorang bartender ada yang disuruh pakai rok pendek, sepatu hak tinggi, dan atasan terbuka di hari pertamanya kerja. Waktu dia protes, dia malah dilecehkan sama rekan kerja pria. Bahkan ada yang ngikutin dia sampai rumah. Beberapa hari setelah minta izin buat pakai seragam standar, dia malah langsung dipecat. Ada tuntutan hukum lain yang ngeklaim seorang pelayan perempuan gak dikasih promosi karena Salt Bae ini diduga kagak nganggep dia cukup menarik secara fisik. Coba lu denger nih ya, promosi kerja itu berdasarkan penampilan anjir di tempat kerjanya Salt Bae ini. Dan kalau semua kebobrokan internal ini belum cukup, budaya busuk di restorannya itu juga nular ke pelanggan. Pegawai secara rutin disuruh bohong ke pelanggan. Mereka disuruh bilang kalau potongan daging murah itu adalah daging premium, disuruh
nuang sisa anggur ke gelas baru, bahkan disuruh nih ya, yang paling parah itu ngasih label palsu halal ke steak-steak yang mereka jual. Tujuannya cuma satu. Ini semua itu cuma tentang gimana caranya ngeruk uang sebanyak mungkin dari orang-orang yang masuk lewat pintunya. Tapi semua uang ini, semua ketenaran, semua eksploitasi itu nggak cukup buat ngepuasin egonya dari Salt Bae itu sendiri. Pada akhirnya, arogansi dia dan rasa ketenarannya yang ngerasa nggak tersentuh itu dorong dia buat ngelakuin sesuatu yang ekstrim di depan mata seluruh dunia. Dan itu berujung ke penghinaan publik terbesar dalam karirnya. Kejadiannya itu tanggal 18 Desember 2022. Ada final Piala Dunia FIFA yang bersejarah. Argentina menang tuh ngelawan Perancis ya kan. Fans lagi gila-gilaan, pemain emosional, semua mata pokoknya tertuju ke lapangan lah. Tiba-tiba entah dari mana ada Salt Bae yang nyelonong masuk ke lapangan bre. Dia ngerusak momen sakral itu dan bertingkah seolah dia adalah bagian dari tim pemenang. Dia narik-narik Lionel Messi, salah satu atlet terbesar di dunia seperti yang udah kita tahu gitu, di momen paling penting dalam hidupnya, cuman buat ngemis-ngemis minta foto. Lu pikir itu udah puncak kecanggungannya? Belum bre. Dia entah gimana caranya itu dapat akses ke trofi Piala Dunia yang asli dan berpose dengannya seolah dia adalah pemain yang berhak. Padahal peraturan FIFA itu jelas banget, cuman kepala negara dan para pemenang turnamen yang boleh nyentuh trofi itu. Dengan seluruh dunia lagi nonton, momen-momen yang bikin geli ini langsung nyulut gelombang backlash online yang besarnya persis kayak momen viral yang dulu ngebuat dia terkenal. Tapi bedanya ini negatif. Ini contoh orang yang hidup tanpa punya rasa malu sama sekali. Emangnya cowok ini ada hubungannya apa sama kemenangan yang susah payah ini? Kalau chasing di level epic, idiot banget orang itu. FIFA langsung tuh ngeluncurin investigasi dan yang paling telaknya itu ngelarang dia dari semua acara mereka di masa depan. Larangan itu terbukti efektif. Di tanggal 1 Juni 2024, dia diusir secara terbuka dari pesta setelah final Liga Champions UEFA karena nyoba masuk tanpa diundang. Dia nyoba buat nyelamatin mukanya, dia bagi-bagi tanda tangan di luar dan bilang kalau dia ini nggak datang buat pestanya, tapi buat ribuan penggemar yang mau lihat dia. Internet nggak percaya sama sekali tentunya sama alasan kocak itu ya. Ngapain juga lihat dia dari sana di awal, dia bukan siapa-siapa, cuman parasit. Ya sana lempar garam itu di tempat lain. Di resto lu aja, jangan di sini gitu. Tapi ada satu hal yang unik dari ejekan internet kali ini. Intensitasnya itu nggak seheboh dulu. Bukan karena orang-orang suka sama dia, tapi karena kebanyakan orang itu udah nggak peduli lagi. Dia udah jadi relik masa lalu yang terlupakan. Setelah bertahun-tahun nipu pelanggan dengan makanan yang biasa aja, ngeeksploitasi karyawan, dan ngejatuhin harga diri sendiri di panggung dunia, Salt Bae akhirnya bayar harganya. Sebagian besar steakhouse-nya di Amerika Serikat itu udah tutup. Restoran yang di London juga ngalamin penurunan laba sampai 50%. Lokasinya di Dubai juga nggak jauh lebih baik. Bisnisnya merosot, angka media sosialnya juga anjlok, dan dunia udah berpaling dari dia. Kisah Salt Bae yang bener-bener ini udah berakhir. Dia punya kesempatan emas bre. Dengan sedikit kesabaran dan fokus, dia bisa aja dengan mudah mencapai status ikon yang dicintai secara universal, kayak Gordon Ramsay gitu kan. Tapi dia ngebiarin egonya dan keserakahannya ini ngehalangin jalannya. Itulah akhir dari Salt Bae, seorang meme yang jadi miliarder dan seorang diktator egois yang kehancurannya cuman jadi tontonan online. Kalau lu nggak mau jadi kayak dia, jangan biarin ego lu lebih gede daripada kualitas lu. Simple ya kan. Oke bre, itu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terus gue baru aja buka membership yang dimana nanti gue bakal lebih banyak bahas kasus-kasus orang-orang terkenal atau ada kasus soal kartel gitu. Kalau lo pengen dengerin gue cerita lebih banyak lagi, silakan join membershipnya. Tombol joinnya ada di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.